ini rotinya tuh jauh di atas merek yang terkenal. Itu lebih enak ini daripada merek terkenal yang harganya di atas harga roti saya. Bahkan yang sering kita rasakan nih kalau dari hotel kan banyak juga dapat roti ya. Itu gabes hilang gitu ya. Digenggam gitu kelihatannya gede, pas kita ini kok ringkes banget gitu ya. Oke, ketemu lagi dengan saya Aditya Nugraha dalam channel The Expert. Dalam The Expert kali ini kita menghadirkan salah seorang bintang tamu yang spesial. Beliau mempunyai latar belakang psikologi, tapi yang menariknya adalah dalam sesi The Expert ini beliau akan berbagi nih bagaimana beliau merintis usaha roti sampai dengan sekarang, termasuk juga bisa bertahan di saat pandemik. Ya, hari ini kita akan berbicara dengan Mbak Ica. Halo Mbak Ica. Halo Pak Adit. Iya, Mbak Ica boleh sedikit ceritakan dong perjalanannya mulai dari lulus kuliah sampai sekarang merintis usaha roti seperti apa? Jadi dulu waktu pas lulus kuliah, saya kerja dulu. Kerja dulu, ngajar waktu itu. Nah, pada saat kerja, kebetulan kakak kerja di salah satu perusahaan. Karena saya suka masak, suka bikin kue. Nah, kakak saya menawarkan, mau nggak jualan? Kamu kan suka bikin kue, bikin roti. Boleh deh. Akhirnya saya waktu pas pertama kali kerja itu juga disambi bikin roti. Nah, ternyata lumayan. Respon dari karyawan-karyawan kantornya kakak itu lumayan. Nah, karena lumayan akhirnya lanjut. Tapi karena bikin rotinya itu sepulang kerja sore, akhirnya kan capek karena sampai malam kan kalau bikin roti lama proofingnya. Akhirnya saya stop waktu setelah 3 tahun kerja itu stop untuk jualan roti, fokus untuk ngajar aja. Nah, ngajar selama 10 tahun. Setelah menikah, punya anak, bingung kan mau ngapain. Akhirnya yaudah deh kita balik lagi aja deh jualan roti lagi. Karena ternyata kantornya kakak, karyawannya masih inget dan masih minat untuk masih suka nanyain kan, masih minat untuk adiknya jualan roti lagi nggak, jualan kue lagi nggak? Akhirnya ya udah mulai lagi jualan di tahun 2016 waktu itu. Sempat vakum, kemudian balik lagi karena
udah nggak ada lowong lah waktunya, akhirnya usaha lagi. Itu berarti setelah lulus kuliah ya? Setelah lulus kuliah, tapi sebelum lulus kuliah pun saya kebetulan ibu saya punya usaha catering, terus usaha kue-kue kering untuk spesial kayak hari raya. Nah itu udah dari tahun 90-an sebenarnya bantuin ibu. Oke, berarti resep-resep keluarga nih ya. Sebenarnya DNA-nya sih DNA kuliner sebenarnya. Nah jadi di tahun 90 itu kita udah jualan kue kering. Nah sampai saya lulus kuliah itu ya masih suka bantuin ibu untuk bikin kue, tapi nggak yang fokus, itu masih ibu yang pegang usahanya. Jadi saya cuma sekedar bantu-bantu aja. Nah setelah lulus kuliah terus kerja, tapi emang passionnya di bikin kue kuliner, jadi ya udah dilanjutin aja gitu. Saya pengen punya usaha sendiri nih, gak gabung sama orang tua gitu. Akhirnya memutuskan untuk fokus di roti. Oke, berarti tadi bicaranya awalnya sih sebenarnya sambilan ya. Awalnya sambilan, kemudian lihat peluang, ada marketnya itu dari kakak ya. Perusahaan kakak itu pabrik berarti ya? Iya, pabrik. Oke, awal mulanya berapa sih yang dikirim ke kakak? Awal mulanya itu pertama kita nyoba 15 pieces dulu, karena roti kan lumayan lama ya untuk proses pembuatannya. 15 pieces, tapi itu rutin seminggu 3 kali. 15 pieces seminggu 3 kali. Karena kan kakak di office-nya, bukan di floor ya, di lapangan lah ya, di land ya gitu. Nah jadi setelah itu meningkat permintaan, karena kan cocok nih sama rasanya. Meningkat permintaan, mulai tuh seminggu 3 kali itu 30 pieces, dan itu udah alhamdulillah banget. Udah untuk kategori roti itu udah banyak kalau kita bisa ngirim 30 pieces. Nah karena mungkin ada permintaan lagi nih, jangan roti dong, maksudnya diselang-seling gitu. Oh ya udah apa ya, akhirnya ya udah setiap hari Jumat saya akan jualan donat. Nah, sama itu kadang kalau donat bisa sampai 50 bungkus, tapi yang isinya 2. Jadi saya jualnya satu paket 2 isinya. Itu bisa sampai 50 bungkus gitu. Menarik ya. Berarti awalnya dari 1 minggu 3 kali 15 pieces setiap pengiriman, sekarang jadi 30. Kemudian bahkan ada permintaan lain yaitu variasinya, yaitu donat. Bahkan bisa sampai mendekati 50 ya supaya. Menarik ya. Jadi itu berlangsung berapa lama tuh yang seminggu 3 kali? Itu seminggu 3 kali itu dari mulai tahun berapa? Sampai 2 tahunan. Sampai sebelum pandemi ya. Itu kan saya mulai fokus lagi 2016 nih. Nah itu berarti sekitar 3 tahunan lah. 3 tahunan itu kita rutin seminggu 3 kali. Berarti awalnya marketnya itu di pabriknya kakak, terus akhirnya bisa sampai sekarang ini bisa berkembang. Apa nih yang dilakukan? Selain fokus dijual di pabriknya kakak nih, saya juga jualannya kasih informasi lewat online. Tuh, jadi kan waktu dulu tuh zamannya BBM tuh masih tahun 2000 berapa gitu kan BBM, terus mulai ke WhatsApp. Nah saya mulai tuh jualannya saya promo di online. Jadi kalau misalnya ada orderan untuk kakak nih di hari Senin, Rabu, Jumat, nah Kamis, Selasa sama Kamisnya saya buka untuk yang ini lain. Di luar pabriknya kakak. Berarti tetap market yang udah pasti sih tetap dijaga, tapi untuk bisa sekalian ya udah sebelum supaya ke kakak kita dibuka di channel lain ya. Dikasih informasinya lewat status WA, pre-order, baru deh nanti setelah udah ketahuan nih berapa baru saya bikin. Jadi kita nggak bikin nggak nyetok gitu, jadi bikin sesuai sama by order aja. By order aja, itu di Selasa sama Kamis. Gitu. Nah setelah terdampak sama pandemi, yang di perusahaannya kakak itu stop. Nah terus yang di luar itu kan kebetulan yang Selasa Kamis ini saya ngisi di SMK. Bukan di SMK, di SMK Yadika sama di MAN 1 Jakarta di Pondok Kelapa. Nah karena terdampak pandemi kan sekolah pada libur nih. Akhirnya kita libur jualan juga. Nah kalau di perusahaannya kakak waktu itu cara ganti manajemen, ganti direktur,
ada peraturan baru kalau karyawan itu nggak boleh jualan. Kalaupun mau jualan itu harus naruhnya di kantin. Tuh akhirnya ya udah deh kata kakak, ya udah stop dulu aja deh. Jadi kemarin itu sempet untuk yang udah pasti nih, yang dari MAN, SMK sama di kantornya kakak itu stop selama 1 tahun. Akhirnya kita putar otak lagi nih, nanti jualannya kemana nih? Akhirnya mulai deh, karena kita punya grup-grup WhatsApp nih, ada grup RT, ada grup sekolahan. Akhirnya mulai kita sharing, saya share di grup-grup kalau saya nih buka PO untuk roti atau makanan kue-kue jenis lainnya gitu. Oke, good. Jadi gitu, menarik ya ceritanya dari Mbak Ica. Ternyata beliau sebelum ada pandemi, beliau sudah punya rutin nih marketnya. Marketnya sudah jelas, di mana beliau tetap jaga dan beliau sempat melihat peluang yang ada. Beliau lihat, oh ternyata daripada buat hanya untuk yang udah pasti kita kirim, akhirnya Mbak Ica buat nih pre-order, sehingga Mbak Ica sudah buat beberapa pre-order sekaligus membuat untuk supply di kantornya kakak beliau. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mikirin market yang lain, bagaimana kita menciptakan market di lingkungan kita sendiri. Nah, ternyata pandemik itu nggak berhenti sampai situ. Mbak Ica melakukan strategi yang menarik, yaitu dengan menggunakan beberapa grup WA yang digunakan untuk bisa menjadi lahan marketnya beliau. Jadi yang menarik ya dari uraian tadi Mbak Ica adalah bagaimana beliau memasarkan dan juga melihat nih voice of customer, mendengarkan berbagai inspirasi atau beberapa permintaan yang diminta oleh customer beliau sampai akhirnya pandemik, dan mungkin saat itu sempat terhenti, tapi ternyata ada alternatif solusi bagaimana beliau tetap bisa menjangkau atau membuka market baru, yaitu dengan menggunakan WhatsApp grup dan juga memaksimalkannya. Tapi coba yuk kita tanya ke beliau, apa sih sebenarnya rahasia dari roti beliau sehingga sampai saat ini tetap disukai oleh customernya? Silakan Mbak Ica. Sebenarnya kalau dari testimoni yang udah pernah coba, kenapa roti saya beda dari yang lain? Satu itu di feelingnya, di isiannya. Isiannya, oke. Kadang karena kalau saya bikin makanan itu saya pasti menyesuaikan sama kita berperan jadi customer dulu nih. Kalau saya jadi customer, kayak saya makan roti, saya nggak mau isiannya itu dikit. Jadi kalau misalnya kalau cuma di tengah doang tuh yang pinggir-pinggirnya nggak ada kan isiannya, jadi tuh nggak enak. Sama kayak misalnya makan pizza atau apa sih, kita pengen toppingnya banyak. Nah yang membedakan mungkin itu karena kebanyakan customer itu suka sama yang feelingnya banyak, justru itu yang mereka cari. Jadi kelebihannya yaitu isiannya itu banyak, kita melimpah. Jadi di setiap sisi itu pasti ada isiannya, nggak kosong tuh. Dan juga bahan-bahan yang kita pakai itu bahan-bahan yang kualitasnya baik, seperti tepungnya, bukan tepung yang curah, tapi yang memang kualitasnya bagus, dari mulai raginya, terus kita pakainya butter, bukan margarin. Jadi dari segi rasa, yes, memang agak sedikit berbeda dari roti kebanyakan yang ada di pasaran. Bahkan pernah ada satu testimoni dari, sebenarnya nggak satu, lumayan banyak yang bilang ini rotinya tuh jauh di atas merek yang terkenal. Itu lebih enak ini daripada merek terkenal yang harganya di atas harga roti saya. Bahkan yang sering kita rasakan nih, kalau dari hotel kan banyak juga dapat roti ya. Itu gabes, hilang gitu ya. Digenggam gitu kelihatannya gede, pas kita ini kok ringkes banget gitu ya. Kalau ini memang rotinya padat, jadi makan satu pun kenyang sebenarnya gitu. Jadi yaitu saya kalau bikin makanan, apapun makanan itu kita selalu memikirkan kualitasnya. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar ayo kita bisa jual banyak dengan harga murah, tapi kan cuma di pertamanya doang orang akan beli banyak karena harga murah, tapi untuk kesini-sini kan mereka akan ngerasain sendiri, rasanya begini. Betul. Gitu. Jadi kita maunya yaitu kualitasnya bagus, walaupun harganya mungkin sedikit berbeda dari roti kebanyakan, tapi puas gitu, nggak mengecewakan. Sip. Iya, menarik ya teman-teman. Jadi ternyata rahasia beliau itu mulai dari prosesnya. Tadi prosesnya memang diolah dengan
yang baik. Kemudian bahan baku nih terutama. Jadi kalau kita bicara bahan baku, sama halnya dalam mungkin rekan-rekan pernah melihat beberapa video tentang Saipok, inputnya. Jadi material yang digunakan oleh Mbak Ica ini memang bahan baku terpilih. Beliau tidak menggunakan margarin, tapi beliau menggunakan butter. Kemudian terigunya bukan terigu curah, tapi terigu yang memang sudah memastikan kadar proteinnya, glukosa, dan lain-lainnya. Dan yang menarik lagi adalah ternyata bukan hanya hal itu yang menjadi poinnya, tapi beliau terus melakukan evaluasi. Jika ada testimoni, ada feedback dari customernya, dan beliau terus-menerus melakukan perbaikan. Dan yang menariknya adalah salah satu poinnya bagaimana beliau mempunyai core quality, yaitu di isi. Jadi isinya bukan hanya banyak, tapi juga enak, ya. Oke, menarik nih Mbak Ica. Mbak Ica, kalau selama ini dari untuk variasinya apa sih biasanya? Kalau untuk variasi pertama kali bikin itu cuma ada pisang coklat, pisang coklat keju, coklat sama keju aja. Tapi lagi-lagi itu selalu ada masukan dari customer yang request dong mau roti abon. Oh ternyata peminatnya juga banyak. Akhirnya masukin ke dalam list menu kita gitu. Terus bisa nggak bikin roti isiannya sosis? Bisa, ayo kita bikin gitu kan. Dan sosisnya pun lagi-lagi yang kualitasnya baik. Nah ternyata diterima juga nih sama mereka. Enak. Oh ya udah masukin lagi ke list. Ada lagi yang request, bisa ini nggak bikin jagung susu keju dalamnya? Siap. Jagung susu keju. Jadi kayak jesu kayak gitu. Bikin, dan ternyata peminatnya lumayan juga gitu. Jadi kalau untuk varian ya ngambilnya tuh dari masukan para customer aja, mereka requestnya apa, dan ternyata ketika dilempar ke pasar pada banyak yang suka, ya udah itu jadi menu list menunya kita untuk varian rotinya. Gitu. Ini yang menarik nih. Jadi beliau nih ternyata dalam new product development dari Mbak Ica sendiri, beliau menerapkan 3 tahapan. Yang pertama adalah mendengar customer. Jadi setelah mendengar, beliau serap, beliau lihat, beliau pelajari. Kemudian ke tahapan kedua adalah mencoba dalam artian mencoba untuk membuat sesuai dengan resep yang disampaikan oleh customer. Tapi yang ketiga yang menarik adalah beliau coba aplikasikan dan juga dievaluasi ya. Kalau dievaluasinya masuk, kemudian testimoninya baik, itu dimasukkan ke dalam list menu. Dari awalnya tiga menu, sekarang jadi cukup banyak nih variannya. Tapi yang menjadi favorit dari customer selama ini? Yang jadi favorit itu coklat keju sama sosis. Itu favorit banget. Karena itu tadi mereka bilang roti sosisnya itu beda, nggak kayak roti kebanyakan yang ada di luar. Saya bilang kenapa beda? Karena satu, sosisnya pakai yang sosisnya kualitas baik, gitu. Bukan sosis yang istilahnya kalau di pasar itu ada sosis kelas supermarket sama kelas yang pasar. Nah kalau saya pakai kelas yang supermarket gitu. Jadi nanti tinggal diakalin aja untuk harganya. Yang penting kualitas rotinya bagus dan enak gitu. Nah yang kedua coklat keju. Itu tadi karena kejunya berlimpah, coklatnya berlimpah, jadi pada suka. Nah itu yang jadi favorit. Dan sedikit saya juga penggemar rotinya beliau, dan beberapa event kami juga meminta beliau untuk membuatkannya. Ya memang cukup berat dan cukup, ya misalkan kalau saya perbandingannya ya, 3 roti biasa itu dengan 1 rotinya beliau cukup mewakili lah dengan isian dan bobot yang cukup besar ya gramnya ya. Mbak Ica, dalam The Expert kita selalu ada 3 pertanyaan cepat, rapid question. Nah, pertanyaan pertama, psikologi atau entrepreneur? Silakan jawab. Psikologi. Yang kedua, sayur asam atau rendang? Sayur asam. Yang ketiga nih ya. Yang ketiga adalah Cikarang atau Bekasi? Bekasi. Kita coba tanya ke beliau. Apa sih alasannya dari 3 pertanyaan cepat yang beliau jawab? Yang pertama, silakan. Sebenarnya jadi entrepreneur itu juga passion, tapi psikologi itu semacam kayak cita-cita yang tidak terwujud. Jadi sebenarnya pengen lebih mewujudkan, pengen lebih berkecimpung itu di dunia psikologi, terutama pendidikan. Apalagi saya udah punya anak, jadi kayak ngelihat pendidikan yang ada sekarang di
Indonesia saat ini itu kayak terpanggil untuk pengen bikin kualitas pendidikan untuk anak-anak usia dini itu yang benernya, yang baiknya gitu. Karena semua pondasi itu kan dari bawah. Betul. Tapi itu karena itu belum bisa terlaksana dengan berbagai macam alasan, akhirnya terjunnya agak melenceng nih gitu kan. Ya. Nah, itu sih alasannya kenapa pengen banget dibangun. Iya, itu. Jadi beliau ini seorang lulusan dari psikologi dan sangat menarik. Beliau sempat mengajar, tapi ternyata ketika mengajar kan saat ini sudah berkeluarga, tapi juga merintis usahanya, dan mudah-mudahan nanti setelah bertumbuh nih, ternyata itu merupakan mungkin kunci dari beliau. Bagaimana beliau memahami psikologi pasar yang berubah. Jadi bukan hanya psikologi dibentuk dalam anak-anak, ternyata psikologi pasar juga mungkin dengan bekal ilmu beliau bisa dengan mudah nih mendapatkan berbagai insight atau masukan dari customer-nya. Oke, yang kedua tuh sayur asam atau rendang. Kemudian sayur asam, beliau ini orang Padang ya, asli orang Minang. Tapi milihnya sayur asam. Apa sih yang dia di latar belakangnya? Apa ya? Mungkin udah karena di rumah itu mama sama bapak itu orang Minang. Jadi dari kecil mungkin dicekokinnya makanan Padang mulu. Jadi kalau ketemu makanan di luar itu kayaknya tuh ini kok enak banget. Jadi kalau orang lain masak gitu, ini kok enak banget ya. Jadi kalau misalnya ada rendang atau sayur asam, ya sayur asam. Oke, jadi menarik ya yang tadi disampaikan oleh Mbak Ica. Beliau memilih psikologi, di mana beliau mempunyai latar belakang sebagai seorang sarjana psikologi, dan ternyata prestasi beliau tidak sampai situ aja. Selain sebagai sarjana psikologi dan sempat memasuki dunia pendidikan, beliau beberapa peserta didik beliau sudah berhasil nih mencapai atau meraih sarjana sastra Jepang salah satunya, dan yang lainnya sedang saat ini masih dalam jenjang pendidikan lainnya. Dan itu menjadi satu prestasi di mana beliau mempunyai motivasi nanti ke depannya beliau akan kembali ke dalam dunia pendidikan, tentunya dengan konsep yang berbeda, tentunya dengan konsep yang bertujuan untuk bisa mencapai pendidikan berkarakter dan juga berakhlak. Oke, itu ya Mbak Ica ya. Oke, yang kedua tuh tadi mengenai rendang dan sayur asam. Ternyata sayur asam itu kenapa suka? Karena sudah sering banget ya menikmati kuliner dari Minang. Jadi begitu ada masakan dari luar, masakan Minang nih, jatuhnya lebih suka gitu ketimbang makanan yang setiap hari mungkin karena bosen kali ya Pak. Jadi kalau ada makanan baru yang dari daerah mana gitu, nah itu lebih suka biasanya. Oke. Tadi Cikarang dan Kota Bekasi? Iya, lebih enak di Bekasi. Lebih enak Bekasi, ya. Dekat kemana-mana. Dekat kemana-mana nih, pesan nih untuk Kabupaten Bekasi ya. Jadi bisa memberikan akses di daerah Cikarang untuk bisa memudahkan beliau untuk kemana-mananya. Ya, jadi beliau lama di Kota Bekasi berapa lama? 36 tahun. Oh. Hampir seumur hidup. 36 tahun ya. Oke, menarik ya poinnya di sini. Oke, Mbak Ica, boleh dong sampaikan nih pesannya kepada rekan-rekan yang saat ini sedang berusaha ya, terutama di dunia kuliner, yang sedang berusaha dan bisa bertahan untuk bisa bertahan saat pandemi. Apa sih pesannya kepada rekan-rekan? Mungkin fokus kali ya Pak, dan yang nggak gampang nyerah gitu dengan situasi yang ada. Kita harus bisa lebih berpikir kreatif lagi, gimana sih caranya supaya bisa bertahan nih. Jadi walaupun ada yang menawarkan misalnya usaha kita lagi redup kayak kemarin, saya ada yang menawarkan coba aja ini, tapi saya lebih memilih untuk lebih fokus di sini aja. Pasti nanti akan ada masanya, dia akan bangkit lagi, nggak mungkin terus-terusan mati suri lah istilahnya. Nah itu kitanya yang harus bisa berpikir kreatif. Gue harus nggak bisa lagi nih kalau cuma mengandalkan dari status WA atau gimana kalau kita jemput bola aja gitu. Menawarkan secara langsung kayak misalnya untuk di RT itu ada pengajiannya, guru pengajian ya datang aja untuk ngasih tahu kayak ketua pengajian, saya jualan ini loh, saya bisa untuk istilahnya untuk snacknya gitu. Kalau misalnya butuh snack bisa langsung hubungin saya aja gitu. Terus nggak ragu-ragu untuk kasih tester gitu. Jadi gimana orang mau order ya kalau nggak nyobain? Jadi jangan takut rugi, kan kalau tester
bikinnya perlu uang atau segala macam. Saya nggak pernah ragu untuk ngasih tester gitu. Jadi orang tahu, oh iya ternyata bener loh, enak loh ini makanan yang dia buat, kue yang dia buat. Jadi itu kan jadi salah satu orang daya tarik juga ya Pak. Iya ya. Oh iya makanannya bener, oh iya cocok kalau harganya segini, ya pas karena Pantesan gitu ya. Pantesan harganya lebih mahal dari yang lain. Oh iya, orang isinya gitu. banyak, gede juga gitu ya. Gitu. Oke, jadi teman-teman menarik nih, pesan dari beliau ada 4 nih. Yang pertama adalah fokus ketika kita sedang usaha. Memang salah satu musuh dari pebisnis atau pengusaha adalah hilangnya fokus atau banyaknya godaan-godaan untuk kita bisa mencoba area lain. Jadi pesan beliau adalah yang pertama fokus. Yang kedua adalah kerja keras. Ibaratnya apa? Tidak ada proses yang semuanya enak. Semua proses pasti harus dilalui. Dan ketika proses itu tidak enak, nikmati aja dan coba pahami apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi tantangannya. Dan yang ketiga adalah kreatif. Jadi kalau kita tahu nih di satu sisi tertutup, kita bisa muter otak ya tadi ya, berpikir kembali untuk melihat potensi pasar mana. Sampai beliau mendatangi beberapa mungkin pengajian, kemudian diskusi dengan ketua RT saat arisan dan lain-lainnya. Dan yang terakhir dan yang paling penting di sini adalah bagaimana memberikan bukti, bukan hanya janji. Jadi bagaimana beliau menyampaikan atau membuat tester, memberikan bukti bagaimana hasilnya seperti apa, dan satu lagi tidak hanya berharap besok mereka order, tapi bagaimana memberikan bukti dulu, bagaimana cita rasanya, produknya, sampai dengan kemasannya. Itu 4 hal nih yang disampaikan oleh Mbak Ica ya. Oke Mbak Ica, sekarang terakhir sebagai penutup, kalau teman-teman mau order rotinya Mbak Ica, menghubungi siapa? Saya langsung. Silakan nih sampaikan. Kalau ada teman-teman atau kerabat siapapun yang menonton channel ini berminat sama produk-produk yang saya jual, kita nggak cuma jual roti aja, ada kue-kue yang lainnya juga. Nanti bisa menghubungi ke nomor telepon saya di 0857 80 20 1943 Uni Bakery. Oke, jadi brandnya beliau itu adalah Uni Bakery. Nanti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ica di dalam video channel ini, kita akan sampaikan juga dalam deskripsi video ini. Jadi biar lebih mudah teman-teman, tinggal diklik, tinggal hubungi Mbak Ica, order. Ya, dan ini contohnya ya, contoh produk-produk dari Mbak Ica. Ini rasa coklat keju. Coklat keju, sama ya coklat keju ya? Ini coklat. Oh ini coklat, coklat. Ya, bentuknya dan sama. Kalau misalkan teman-teman lihat coklat keju dan coklat, ini isinya berlimpah banget. Jadi teman-teman tuh nggak usah khawatir ya. Dan satu lagi, gramasinya cukup besar. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lapar. Jadi kalau untuk sarapan ya cukup ya. Saya aja cukup 1 roti dengan teh atau ya dengan air putih, bisa lumayan lah menambah amunisi pagi hari. Oke, terima kasih Mbak Ica dalam channel The Expert. Teman-teman, jadi sekian apa yang menjadi diskusi kita hari ini. Mbak Ica sudah sharing kepada teman-teman, dan yang paling penting adalah tadi yang sudah diuraikan oleh Mbak Ica, dimulai dari ruang atau di market sekitar kita. Kemudian jangan pernah lelah dalam bertumbuh, dan yang terakhir adalah terus kreatif. Karena apa? Saat kita berusaha sebaik-baiknya, disitulah jalan akan terbuka. Sekian, terima kasih dari saya Aditya Nugraha dan juga Mbak Ica dari Uni Bakery.